Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang apa sih yang diinginkan anak remaja kita. Tadi kita ngobrol dengan dua remaja yang luar biasa ya, dan ternyata keinginan mereka tuh sederhana. Ada yang masih ingin, aku pengen main, aku pengen mungkin, walaupun dia sadar sebenarnya bakatnya untuk masa depannya, apa yang orang tua inginkan itu juga baik. Ada justru anak laki-laki ini ingin dipeluk loh, ingin dimanja. Ini itu spesial sebenarnya. Ternyata memang kita nggak bisa menyamaratakan bahwa semua remaja oh udah mulai punya privasi sendiri, oh udah mulai gini, nggak bisa. Ternyata emang perlu komunikasi yang tadi Mbak Ayu bilang, dari kecil sampai besar tuh berkala gitu ya Mbak Ayu ya. Nah sebenarnya gimana ya biar anak remaja kita tuh terbuka, nggak cuma terbuka tentang masalahnya, tentang apa yang dia inginkan. Oke, terbuka dengan apa yang diinginkan itu sebetulnya bisa dibangun dari komunikasi yang nyaman dulu gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai komunikasi yang nyaman, itu erat kaitannya dengan si anak merasa dulu bahwa dia disayang. Nah, untuk membuat dia disayang, itu salah satunya bisa melakukan special time dengan si anak remaja. Jadi, waktu khusus antara ibu dengan anak remaja, ayah dengan anak remaja, jadi satu orang tua dengan satu anak, satu orang tua dengan satu anak gitu kan ya. Kalau udah remaja itu porsinya kurang lebih 1 bulan sekali selama sekitar 1 jam sampai ya 30 menit sampai 1 jam melakukan aktivitas yang memang keduanya bisa terlibat dan menyenangkan. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa frekuensinya sama terus gitu. Nah, itu special time itu istimewa, tetapi daily-nya atau hari-harinya ya dimulai dengan obrolan-obrolan yang ranahnya itu bukan ranah absensi. Kalau saya suka bilang ada orang yang ngobrol, tapi ngobrolnya itu sekedar ngobrol ngabsen. Itu kayak misalnya, kamu udah makan belum? Hari ini di sekolah belajar apa? Jadi itu aja yang ditanya. Istilahnya pertanyaan tertutup ya, pertanyaan ya, tertutup, tidak, ya, belum, enggak, udah gitu. Nah, tapi lebih kepada pertanyaan yang mendalam dan sifatnya membuka perasaan dan memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang dia pikir gitu. Nah, kadangkala orang tua memang butuh tuh berlatih untuk membuka diri, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti itu. Nah, sebenarnya ada ciri khas lain juga dari anak remaja ini, mungkin sebagian ya Mbak Ayu ya. Ada yang tadinya secara akademik memang baik, tiba-tiba di remaja tuh turun. Nah, ini sebenarnya sinyal dari apa? Apakah memang kondisinya yang dia mulai, kita pasti ngecapnya kamu mulai malas belajar sih, kebanyakan main gitu. Sebenarnya ini masalah lain nggak sih sebenarnya dari sinyal bahwa akademiknya turun? Oke, kita bisa melihatnya dari beberapa sudut pandang gitu kan ya. Kalau misalnya kita melihatnya dari sudut pandang yang tadi di depan tuh neurologis atau fungsi otaknya, di mana memang secara fungsional otak remaja menjadi lebih tertantang untuk melakukan sesuatu yang agak nyerempet-nyerempet berbahaya gitu kan, sesuatu yang baru, sesuatu yang nyerempet berbahaya, dan ketika mendapatkan reward dari itu, kemudian hormonnya menjadi lebih banyak lagi, diulang lagi gitu kan. Nah, akhirnya ketika kemudian arahannya ke sana, mendapatkan tantangannya itu rasa-rasanya bukan dari studi atau belajar, dan kemudian mendapatkan rewardnya itu bukan dari studi atau belajar, tapi dari aktivitas yang lain yang jauh dari itu, maka pengulangannya akan mengarah ke sana, begitu kan. Sehingga pada akhirnya aktivitas belajar terlupakan, kemudian fokusnya ke arah yang lain, begitu kan. Nah, kemudian ada juga kita bisa melihat dari perkembangan sosialnya. Dimulai remaja memang masanya untuk mengenal lawan jenis gitu kan. Ada juga waktu-waktu di mana mulai tertarik untuk mengenal lebih jauh atau lebih dalam dari lawan jenisnya, begitu kan. Itu juga bisa menjadi satu hal yang menjadi satu hal yang asik, yang baru, hal yang menyenangkan baru, sehingga menggeser fokus si remaja tersebut gitu. Atau kemudian ada minat-minat baru yang muncul, sehingga kemudian merasa bahwa minat yang baru ini lebih enak atau lebih menyenangkan. Nah, di sini sebenarnya orang tua perlu untuk memberikan pemahaman, perlu loh nilainya baik juga. Kenapa? Itu dijelaskan gitu, sehingga anak dapat insight bahwa ini ternyata penting untuk tetap dipertahankan demi sesuatu yang mungkin nggak kelihatan sekarang tapi kelihatan di depan gitu. Jadi setiap perubahannya memang harusnya kita lebih peka ya, karena bukan berarti karena dia lebih sering main nggak boleh nge-label. Iya benar. Oke Mbak Ayu, makasih banyak ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah, kalau Indonesia gimana tips dari Mbak Ayu, udah dicatat semuanya, semoga bisa diaplikasikan untuk anak remajanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.